Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Alhamdulillahilladzi qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimallah, babu sholatil jamaah. Pada pagi hari ini kita sampai pada bab menerangkan sholat berjamaah, di mana sholat berjamaah ini hukumnya dalam satu kampung atau dalam satu desa adalah fardu kifayah. Jadi kalau satu desa, satu kampung tidak ada yang sholat berjamaah, ini semuanya ikut berdosa. Karena sholat jamaah itu sebagai syiar daripada agama Islam, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Ia fardu kifayatin ala ahlil baladi. Sholat berjamaah ini hukumnya fardu kifayah bagi seseorang yang mungkin di pedesaan, perkampungan, perkotaan, tidak di laut, tidak di hutan, tidak di mungkin gurun Sahara yang sangat luas. Jadi sekali lagi, fardu kifayah ini ala ahlil balad. Lah ahli balad itu siapa? Ahli balad itu perkampungan, pedesaan, perkotaan, dalam arti di situ ada komunitas kampung, komunitas desa, komunitas perkotaan. Dalam arti ada orang-orang yang mungkin. Kalau di hutan itu kan tidak ada komunitas perkampungan, kan tidak ada namanya hutan. Atau di laut atau di gurun yang sangat luas. Nah, diriwayatkan oleh Ibnu Duraid, awal man sholat jama'atan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina kharaja minal ghari fi subhi wa innama kanu yusalluna qablu furoda wal jama'atu min khasaisi hadhil ummah kal jum'ati wal idaini wal kusufaini wal istisqa'u. Bahwasanya seseorang yang pertama kali melakukan sholat berjamaah yaitu Rasulullah ketika keluar dari Gua Hira waktu subuh. Jadi sholat berjamaah itu dilakukan pertama kali oleh Rasulullah pada sholat subuh ketika Rasulullah keluar dari Gua Hira. Dan sebelumnya, sebelum Rasulullah keluar dari Gua Hira, para sahabat ini sholatnya sendiri-sendiri, tidak ada yang berjamaah. Nah, setelah Rasulullah keluar dari Gua Hira, melakukan sholat subuh berjamaah. Ini kalau tidak keliru itu dengan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan sholat jamaah ini min khosoisi hadhil ummah, dilakukan terkhusus atau ketentuan-ketentuan umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Begitu juga sholat Jumatan, sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Kemudian ada sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Begitu juga sholat istisqa minta hujan. Ini adalah khosois, ketentuan atau yang ditentukan hanya pada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wa maknaha robetul sholatil ma'mumi bi sholatil imami. Maksud artinya sholat berjamaah ini adalah menyambung antara sholatnya makmum dengan sholatnya imam. Nah, syarat sholat berjamaah di luar sholat Jumat yaitu imamun wa makmumun. Jadi imam satu, makmum satu itu sudah dicatat sholat berjamaah. Andikan itu hukumnya fardu kifayah, itu fardu kifayahnya itu sudah gugur. Wa ya afdalu minal infiradi bisab'in wa isyrina darajatan. Nah, sholat berjamaah itu lebih utama, fadilahnya itu lebih banyak dibanding sholat sendiri yang tidak berjamaah, dengan perbandingan mendapatkan 27 derajat. Jadi kalau ada orang yang bilang sholat diri baik karena sholat sendiri itu bisa khusyuk, jamaah gak khusyuk, ya tidak demikian. Rasulullah itu ngendikane dawuhnya itu orang kudu khusyuk atau tidak khusyuk. Dawuh Kanjeng Nabi itu sholat berjamaah. Yang penting sholat berjamaah itu pahalanya atau kelebihannya itu 27 derajat. Jadi kita jangan bahasanya sok-sokan rasa perlu sholat jamaah ning masjid, ning mushola. Ning omah kan malah khusyuk, ya keliru. Lah kalau wanita memang baiknya itu sholat di rumah. Tapi kalau laki-laki itu baiknya itu adalah sholat berjamaah. Jadi sekali lagi hukumnya adalah fardu kifayah. Tapi kalau sholatnya ini adalah sholat Jumat, ini hukumnya berjamaah adalah wajib. Ya tentu kalau sholat Jumat laki-laki, bukan budak, dan orang-orang yang tidak bepergian, mukimina, orang-orang yang tidak bepergian. Wa yajibu alaihim iqamatuha fi mahallin dhahirin linnasi la yastahi ahadun min dukhulihi. Nah, sholat berjamaah ini hukumnya wajib didirikan di tempat umum fi mahallin dhahirin linnasi. Ya berarti di musola, di masjid, di surau, di madrasah. Nah kalau di rumah sholat berjamaah ini suami istri sama anak-anaknya, ya orang lain ini malu andaikan tahu mau sholat itu. Jadi la yastahi ahadun min dukhulihi. Orang lain itu tidak malu bila mengikuti sholat berjamaah, ya mungkin karena di musola atau di masjid. Maka kalau jamaahnya itu di rumah, satu kampung, satu desa, suami istri atau mungkin orang lain, tapi jamaahnya di rumah. Orang lain kalau mau ikut sholat jamaah itu malu. Nah ini belum sampai menggugurkan yang namanya fardu kifayah. Jadi sholat berjamaah yang menggugurkan
fardu kifayah. Ini wajib dilakukan di tempat-tempat yang umum, tempat-tempat yang ramai. Zohirin fi mahalin zohirin linnasi la yastahi ahadun min duhulihi. Andikan orang lain itu mau ikut itu tidak malu. Lah kalau sholat berjamaahnya itu dilakukan di rumah, ya otomatis orang lain itu akan malu. Bihaitsu yashukku huduru alal ba'iti au uqimat fil buyuti bihaitsu yastahin nasu min duhuliya au uqimat kharijal umroni bihaitsu takunu fi makanin tuqsaru fi sholat lam yaskut al fardu. Jadi kalau dilakukan di rumah orang lain malu, atau di tempat-tempat yang jauh dari keramaian. Sholat berjamaah tapi di atas perahu karena nelayan. Nah ini model-model semacam itu belum menggugurkan fardu kifayah. Lam yaskut al fardu. Jadi fardu kifayahnya dalam sholat berjamaah ini belum gugur. Wasunnatu ayyusolliya syakhsu jama'atan walau ma'a ahli baitihi. Kesunahan yang sempurna dalam arti kesunahan mendapatkan sholat berjamaah ini khusus ya, khusus pahalanya berjamaah, tidak sampai tinjuan menggugurkan fardu kifayahnya. Jadi kesunahan yang paling sempurna ini adalah seseorang itu sholat berjamaah, jamaatan, sholatnya itu berjamaah. Sekalipun jamaahnya itu adalah bersama keluarga. Jadi pahala 27 derajatnya itu dapat karena berjamaah. Tapi kalau jamaahnya itu di rumah, tidak dilakukan di musola atau di masjid atau tempat umum, di rumah itu kan orang lain itu tidak bisa aksesnya, ya mungkin karena malu atau mungkin karena pribadi atau privasi spesial lah. Pahala 27 itu dapat karena berjamaah, tapi keguguran fardu kifayah ini belum gugur. Karena dilakukannya itu di rumah, istilahnya itu privasi. Syiar Islamnya itu belum gugur. Jadi bihaitsu yadharu biha asyiaru. Ya syiar otomatis di mana? Kalau di kita sekitar kita ya di musola, di masjid atau di tempat-tempat umum ya, mungkin seperti di sekolahan, di madrasah, di pondok dan seterusnya. Ini orang lain kan akses mau sholat kan bisa, tidak malu lah istilahnya. Wa yajibu alal muqtadi ayyan yal jama'atu awil ibtida'a. Nah, sekarang masuk syarat-syarat sahnya berjamaah. Dalam arti sahnya berjamaah itu sholatnya juga sah, jamaahnya juga sah. Yang pertama, yajibu alal muqtadi, ini syaratnya itu ada 9. Yang pertama, yajibu alal muqtadi ayyan riyal jama'ata awil iktida'a. Makmum ini harus niat sholat berjamaah atau niat ikut imam. Jadi sholat zuhur, niat sholat zuhur ikut imam.
Niatnya orang jamaah, tapi niatnya itu ikut imam yang ada di depannya. Kalau tidak niat, kalau tidak niat berjamaah atau niat ikut imam di depannya, maka sholatnya batal. Falau taroka hadihin niyah, kalau makmum ini tidak niat berjamaah atau tidak niat ikut sholatnya imam di depannya, au syakka fiha wa taba'ahu fi fi'lin au salamin ba'dan idhorin kafirin urfan lil mutaba'ati batolat sholatuhu. Atau dia ragu-ragu enake berjamaah atau tidak, enake jamaah atau tidak, ini namanya ragu. Lalu dia itu kok ikut imam, mungkin imamnya baru ruku, ikut ruku karena mungkin terlambat, atau sebelum salam ikut duduk lalu ikut salamnya imam. Ini ragu. Setelah menanti lama dia kok tetap ikut, maka sholatnya batal. Batolat sholatuhu, karena ragu-ragu. Mengapa batal? Li'annahu waqafa ala sholati ghairihi bila robitatin bainahuma fahuwa mutala'ibun au fi hukmihi. Mengapa dikatakan batal? Karena dia berdiri melakukan sholat, ya, berdiri melakukan sholat digantungkan dengan sholatnya orang lain, yaitu imam, tanpa adanya robitoh. Robitoh itu apa? Yaitu tadi niat makmum atau niat ikut imam. Jadi karena tidak ada robitoh, robitoh itu apa? Persambungan antara imam sama makmum, apa? Yaitu niat jamaah atau niat ikut imam. Nah, kalau model semacam ini, sholat tidak ada niat berjamaah atau ragu-ragu, sedangkan dia itu sholat menggantungkan, ya, sholatnya itu menggantungkan sholatnya orang lain, yaitu berarti sholatnya imam, maka dikatakan dia itu bermain-main dalam sholat. Ya kalau niat jamaah ya niat jamaah, kalau sendiri ya sendiri. Jadi nomor satu, syaratnya berjamaah dalam arti sholat jamaahnya itu sah. Yang pertama adalah niat berjamaah atau niat ikut sholatnya imam yang ada di depannya. Ya tentu kalau zuhur ya niatnya sholat zuhur, kalau asar niatnya sholat asar, dan seterusnya. Yang nomor dua, wasani ayak lama ay al muqtadi af'al imami. Yang nomor dua ini memang sangat perlu diperhatikan, ya. Yang nomor dua, makmum harus mengetahui, kata-kata ya lama ini ngerti, tidak harus melihat, mengerti gerak-gerik imamnya. Makmum harus ngerti gerak-geriknya imam. Nah, gerak-gerik itu apa? Apa harus melihat? Di sini makanya bahasnya bukan ayaro. Yaro itu melihat, mengerti, melihat. Tapi kalau ya lama itu mengerti. Lah mengertinya itu dengan apa? Dengan melihat imam langsung, atau dengan mengertinya itu dengan mendengarkan suaranya imam. Kan Allahu Akbar. Allahu Akbar itu kan mendengar. Ya, ini juga dikatakan ya'lamu. Atau dengan perantara makmum yang ada di sisinya, di sampingnya atau di depannya. Ini namanya yang lama. Jadi tidak harus misalkan masjidnya itu sudah penuh, kita itu
berada di belakang, otomatis kan tidak melihat imamnya langsung. Ya, ini bisa dengan suaranya atau dengan makmum-makmum yang ada di depannya atau sampingnya. Makanya di sini bahasanya itu ayak lama, mengerti. Kalau ayaro itu melihat. Nah, saya bacakan bi ayak lama intiqolatihi biru'yatihi, dengan gambaran makmum mengerti gerak-geriknya imam dengan melihat langsung. Au ru'yati sofin au balihi, atau dengan melihat barisan yang lain atau sebagian. Au simai sautihi, atau mendengarkan suaranya imam. Ini jelas nanti. Au sauti mubalihin sikotin, atau mendengar suaranya mubalik. Mubalik itu yang menyampaikan suaranya imam itu loh. Kalau di Masjidil Haram atau di Masjid Istiqlal pun misalkan Allahu Akbar, ini kan ada yang menirukan. Ini menirukan itu namanya mubalik. Mubalik itu menyampaikan suaranya imam. Allahu Akbar, ini belakang itu namanya mubalik. Mungkin dengan suaranya imam itu tidak mendengar, tapi dengan suaranya mubalik itu mendengar. Jadi tidak harus secara langsung suaranya imam. Au biwujudi robitatin wa huwa syakhsun yaqifu amama manfalin kalbabi liyarol imama au ba'dal ma'mumi, atau ya tidak mendengarkan suaranya, tidak melihat barisan di sekitarnya, itu ada sesuatu atau orang yang berdiri di depan pintu. Kalau sekarang itu kan rata-rata musola atau masjid itu kan ada speakernya. Imam itu pakai mic yang dijepit itu, yang kecil itu. Ya, ini kalau masih jadul, ya mungkin ada seorang yang ada di depan pintu. Nah ini nanti makmum-makmum yang di belakang itu mengerti gerak-geriknya orang yang ada di depan pintu. Tujuannya yaitu agar supaya makmum yang ada di belakang pintu itu bisa mengerti gerak-geriknya imam. Jadi fayat ba'uhu man bijanibi au khalfahu wa illam ya'lam bintiqolatil imami iktifa'an bi ilmihi bintiqolatil robitati fayakunu kal imami lahun. Jadi ketika makmum yang lain tidak bisa melihat langsung imamnya, tapi bisa melihat orang yang ada di depan pintu, maka orang yang ada di depan pintu itu seperti saja dia itu seakan-akan itu menjadi imam. Seakan-akan makmum yang lain itu melihat imam. Ini penting. Jadi sekali lagi bahasanya itu ayak lama, mengerti, tidak ayaro. Kalau yaro itu melihat. Wasalisu, syarat berjamaah yang nomor 3, ayyutabi'ahu fiha, ayyutabi'ahu fiha ay af'ala imamin wa yufhamu min wujubil mutaba'ati lil imami wujubu tawafuqi narni sholatil imami wal ma'mumi fil af'ali al-dhahirati. Jadi imam itu harus diikuti oleh makmum, atau makmum harus ikut pada imam. Ini harus sholatnya itu sama. Kalau sholat duhur, imamnya, makmumnya ya harus sholat duhur. Berbeda imam sholat jenazah, ya. Imam sholat jenazah, makmumnya kok sholat duhur, ini tidak sah. Atau sebaliknya, imamnya sholat kusuf gerhana, ya,
sholat gerhana, makmumnya sholat fardu. Ini. Jadi bahasanya itu waqat ta'adzaro al-iktida'u ma'akhtilafi kamaktu batin wa janayatin au kusufin biruku aini fala yasihu. Jadi sholat fardu ikut imamnya lagi sholat janayah, ini tidak sah. Atau sholat fardu imamnya sholat gerhana, padahal gerhana itu rukunya 2 kali, iktidalnya 2 kali. Kalau demikian maka hukumnya tidak sah. Wa yufhamu min dalika aidun wujubu muwafaqatil imami fi sunanin tahusul mukhalafiha fi'lan wa tarkan kasajdati tilawatin wa tarkan faqat kata syahidi awalin wa filan faqat kal kunutu bihilafi ma la tahusu al mukhalafah fihi kajal satil istirahah fala tadurru mukhalafatul imami fi dzalika. Jadi kalau misalkan ini ada kesunahan-kesunahan yang sangat dianjurkan seperti ya, misalkan imamnya itu melakukan doa kunut, maka makmumnya pun juga harus mengikuti doa kunut. Dalam arti sekalipun tangannya itu nyadong, maka dia itu harus menanti, tidak boleh mendahului gerakannya imam yang lagi melakukan doa kunut. Atau imamnya itu duduknya itu dulu istirahah, itu istirahat, kajal saat istirahat. Kemudian makmumnya itu tidak duduk istirahat, maka falata dulu hal semacam itu tidak masalah, karena itu hanya duduk, itu bukan merupakan sebuah rukun atau fardu daripada sholat. Jadi yang sangat fatal itu adalah kalau imamnya ini duduk sujud tilawah, makmumnya tidak mengikuti. Ya, kalau semacam ini nanti sholatnya itu batal. Jadi kasat dari tilawatin. Walaupun toh sujud tilawah itu pada dasarnya hukumnya itu adalah sunnah. Tapi kalau imamnya itu melakukan, ya makmumnya itu harus melakukan. Yang nomor 4 warrobiu ayat stami'a al-muqtadi ma'ahu fi makanin wahidin bialla tazidal masafatu bainahuma wala baina kulli sofaini as-sawsaini mimman itamma bil imami khalfahu au bijanibi ala salasimi adidiroin bidiroil adami tabligan fayuta falu ziyadatu salasati aluin fa'akola. Yang nomor 4, jarak antara imam dan makmum itu jarak kumpulnya itu harus dalam suatu tempat di mana tidak lebih daripada 300 dirham. 300 dirham ini saat dirham ini piro ya? Ya 300 sak depo ini pirang senti pali. Saat dirham sak depo. 1,5 ya sekitar 300 meter lah. 300 meter itu boleh asalkan tahu gerak-gerik daripada imam, ya tentu dengan suaranya atau dengan jamaah yang lain. Sekarang jauh, misalkan tuh jaraknya tuh 1 kilo ya, kalau masih seperti di Masjidil Haram misalkan gitu. Loh tapi itu kan tahu, maksudnya tahu tuh depannya tuh barisannya tuh masih banyak, itu namanya belum sampai 300 dirham, 300 meter. 300 meter itu jarak antara
soft di depannya dengan dia itu di belakang itu tidak ada soft sama sekali, itu maksimal itu adalah 300 liro atau 300 meter. Tetapi kalau di depannya itu ada, terus jarak dia di belakang dengan imam yang di depan sampai 1 kilo tidak masalah. Itu namanya masih robito atau masih satu. Jadi syaratnya itu fi makanin wahidin, di tempat yang satu, gambarannya itu tidak lebih daripada 300 liro. Wa hadza syartu syaminun liman waqafa fi uluwin. Syarat seperti ini ya bisa saja orang yang berada di lantai di atasnya. Wa imamu fi suflin wa aksuhu, atau sebaliknya imamnya itu di atas, makmumnya itu di bawah. Wala yajibu fil fardhi wairu dzalika amma idza kana fi bina'aini aw bina'i zaidin zida ala dzalika syartun akhara wa huwa adamu hailin bainahuma yamna'ul murura. Jadi kalau kita bersalat berjamaah di masjid, masjidnya ditutup, dikunci baik jendelanya maupun pintunya, imamnya itu di depan, makmumnya di belakang, di luar pintu, di luar jendela, tapi pintu jendela dikunci, pokoknya tidak bisa lewat. Mendengarkan suaranya lewat speaker, ini nanti sholatnya tidak sah. Karena apa? Tidak bisa lewat. Istilahnya itu jendelanya itu tertutup, pintunya itu tertutup, dalamnya tertutup, tidak bisa dibuka. Kalau dikunci itu kan tidak bisa dibuka. Nah, ini sholat model semacam itu, di sini sholatnya tidak sah. Krono ora iso ngliwat. Lihat pintu ditutup tapi iso buka, itu namanya bisa lewat karena bisa dibuka. Ya seperti kita ini misalnya ditutup karena AC, tapi kan tidak terkunci. Jadi tanpa dibukakan lewat kunci, dia membuka sendiri itu bisa, itu namanya tetap terbuka. Walaupun fisiknya itu tertutup, tapi kita itu bisa melewati karena tidak dikunci. Jadi kalau di masjid imamnya di dalam, makmumnya di luar, tapi pintunya dikunci, jendelanya dikunci, walaupun toh mendengarkan lewat speaker atau ngerti gerak-geriknya imam karena mungkin semuanya itu terbuat dari kaca, ya maka hukumnya itu tidak sah jamaahnya dengan alasan karena tidak bisa menembus atau tidak bisa melewati pintu atau jendela. Mengapa demikian? Ya karena dikunci. Hadirin para jamaah yang saya muliakan, ini 4 dulu syarat-syarat berjamaah, semoga bermanfaat. Al-Fatihah.